Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vika Pratiwi Nur Azizah dengan NIM akhir 220 Rumble Day. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai teamwork dalam organisasi publik di part 1. Materi ini penting karena dalam organisasi publik, kerjasama tim menjadi salah satu kunci utama untuk menciptakan pelayanan publik yang efektif, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk part 2 terkait hasil polisi brief kelompok kami yang berjudul Ketika Gizi Menjadi Racun, pentingnya tata kelola organisasi publik dalam program makan bergizi gratis. Baik, jadi teamwork atau kerjasama tim merupakan konsep penting dalam organisasi publik karena pelayanan publik tidak dapat dijalankan hanya oleh individu atau satu instansi saja. Teamwork berarti adanya tujuan bersama, saling ketergantungan antar anggota, serta tanggung jawab bersama terhadap hasil kerja. Konsep ini penting karena organisasi publik menghadapi masalah yang kompleks sehingga membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang baik. Teamwork membantu mengurangi burnout pegawai, memecah sel mentality antar unit kerja, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta memperkuat akuntabilitas pabrik. Selain itu, masalah seperti kemiskinan, stunting, dan pengangguran membutuhkan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam perspektif administrasi publik, teamwork dipandang berbeda-beda. Old Public Administration lebih menekankan hierarki dan aturan formal. New Public Management melihat teamwork sebagai alat meningkatkan efisiensi dan kinerja. Sementara New Public Service dan Collaborative Governance memandang teamwork sebagai sarana partisipasi dan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat. Kritik muncul ketika teamwork hanya menjadi formalitas tanpa hasil nyata. Penerapan teamwork dipengaruhi oleh kepemimpinan kolaboratif, komunikasi terbuka, keamanan psikologis, kompetensi SDM, dan koordinasi antar unit. Keberhasilan teamwork tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga budaya organisasi dan sistem birokrasi. Contoh best practice dapat dilihat pada program penanganan stunting yang melibatkan kerjasama antara dinas pemerintah, kader posyandu, dan masyarakat sehingga pelayanan menjadi lebih terintegrasi. Sebaliknya, bad practice terlihat pada birokrasi yang masih sektoral sehingga masyarakat harus berpindah-pindah kantor untuk mengurus layanan karena lemahnya koordinasi. Kesimpulannya, teamwork menjadi fondasi penting dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat budaya kolaboratif, pelatihan teamwork, serta sistem koordinasi yang terintegrasi agar pelayanan publik menjadi lebih optimal. Ya baik, selanjutnya kita akan membahas polisi brief kelompok kami berjudul Ketika Gizi Menjadi Racun, Pentingnya Tata Kelola Organisasi Publik dalam Program Makan Bergizi Gratis tentang Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dari sudut pandang tata kelola organisasi publik. Program MPG diluncurkan 2025 dengan tujuan mulia meningkatkan gizi anak sekolah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Lebih dari 15.000 anak menjadi korban keracunan sepanjang Januari hingga November 2025. Penyebab teknisnya sederhana, penyimpanan makanan tidak tepat, bahan baku tidak segar, dan sanitasi dapur yang buruk. Hal-hal yang seharusnya mudah dikontrol, tapi nyatanya tidak. Mengapa bisa terjadi? Akar masalahnya ada pada lemahnya tata kelola organisasi publik. Program diluncurkan tergesa-gesa demi memenuhi target politik tanpa kesiapan kelembagaan yang matang. Dan juga terlalu banyak aktor terlibat tanpa koordinasi yang jelas, sehingga ketika masalah muncul, tidak ada yang merasa bertanggung jawab penuh. Yang lebih ironis, keberhasilan program diukur dari jumlah porsi terdistribusi, bukan dari keamanan dan kualitas makanannya. Sementara di lapangan, satu ahli gizi menanggung lebih dari 3.000 porsi per hari, jauh melampaui batas kapasitas yang wajar. Dampaknya berlapis-lapis, anak-anak sakit dan tidak bisa belajar. Banyak yang mengalami trauma psikologis hingga takut makan di sekolah. Kepercayaan publik terhadap pemerintah terkikis dan kerugian ekonomi ditaksir belasan miliar rupiah yang sebagian ditanggung dari dana publik. Rekomendasinya memperkuat kesiapan kelembagaan sebelum memperluas program, membangun sistem pengawasan terpadu lintas instansi, dan standarisasi seluruh SPPG
dengan sertifikasi wajib. Pesannya atau tujuannya jelas, niat baik tanpa tata kelola yang kuat bisa berbalik menjadi bencana. Gizi yang seharusnya menjadi fondasi generasi masa depan bangsa tidak boleh berubah menjadi racun. Untuk terkait kontribusi saya dalam pembuatan polisi brief ada di peringkat ketiga. Peringkat pertama adalah atas nama Salsabila Saniyah dengan NIM akhir 154 karena kontribusinya yang paling banyak yaitu masalah utama dan penyebab masalah utama. Yang kedua adalah Noval Rizal dengan NIM akhir 017 dengan kontribusi mengedit data dan merevisi rekomendasi. Peringkat ketiga saya sendiri, Vika Pratiwi Nur Azizah dengan NIM akhir 220 dengan kontribusi bagian dampak dan menambahkan sedikit materi di bagian masalah utama. Peringkat keempat ada Gali Junito dengan NIM akhir 019 menambahkan materi eksekutif summary, hanya satu kali ikut kerja kelompok dan kurang merespon di grup kelompok. Yang terakhir ada Albertus Galang dengan NIM akhir 079, dia tanpa berkontribusi dan tidak pernah mengikuti kerja kelompok sama sekali dan kurang merespon di grup kelompok. Untuk keterbatasannya adalah ketika mencari data untuk dimasukkan di materi di polisi brief. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.